semuanya harus diorientasikan kepada pemustaka. Kita harus berkualitas dalam memberikan layanan. Nah, menurut teori, menurut para suraman, itu ada 5 unsur, 5 faktor yang membuat kualitas layanan kita itu bagus. Yang pertama adalah pustakawan itu. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan, ngobrol santai seputar perpustakaan, seputar Kebun Karnoan, bisa kulineran, bisa perfilman, yang penting santai. Sebelum kita ngobrol dengan narasumber, saya akan membacakan berita terbaru. Dari Kompas, Selasa 21 Februari 2023. Judulnya cukup menarik ini. Siswa dan guru kurang memanfaatkan sumber literasi. Upaya mendongkrak tingkat literasi di tanah air terkendala oleh beragam keterbatasan. Oleh infrastruktur, kegiatan, hingga dukungan pendanaan. Selain itu, siswa dan guru kurang memanfaatkan sumber literasi di sekolah dan masyarakatnya. Hari ini kita dibersamai oleh seorang pustakawan ahli madya bernama Kak Hendrianto. Siap. Sehat, Hendri? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Beliau adalah pustakawan ahli madya. Kenapa ada embel-embelnya ahli madya? Untuk teman-teman yang belum tahu, jadi dalam jenjang jabatan ya, Kak Hendri? Jenjang jabatan. Jenjang jabatan pustakawan itu dimulai untuk lulusan sarjana, itu dimulai dari pustakawan ahli pertama, kemudian pustakawan ahli muda, kemudian pustakawan ahli madya, dan paling pucuk pimpinan pucuk tertinggi, puncak tertinggi dari pustakaan adalah pustakaan ahli utama. Jadi Kak Hendri ini setahap lagi, selevel lagi. Amin. Bisa menjadi pustakaan utama. Amin. Gimana kabarnya Kak Hendri? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ini tadi ngapain nih kesibukannya pagi ini? Ya, dari pagi ya memandu. Kalau istilahnya kalau dalam perpustakaan pengunjung itu pemustaka ya. Pemustaka. Jadi dari pagi sampai siang ini memandu pemustaka. Orang yang mencari informasi kita pandu, kita berikan informasi tentang apapun yang mereka butuhkan. Di Perpus Bung Karno, Kak Hendri ini bertugas di layanan koleksi memorabilia tentang Bung Karno, yang sehari-hari memang memandu rombongan-rombongan baik dari sekolah, baik dari komunitas maupun dari lembaga pemerintahan juga ya. Keluarga juga bisa. Keluarga juga bisa. Ya. Jadi kalau yang main ke Perpus Bung Karno, khususnya di layanan memorabilia nanti bertemu dengan Kak Hendri. Siap. Kita flashback dulu Kak Hendri. Ya, oke. Mungkin sekitar belasan tahun yang lalu. Kak Hendri bisa cerita dulu sekolah di mana, tumbuh di mana, sampai-sampai kenapa akhirnya memilih jurusan ilmu perpustakaan sebagai kuliah? Wah, ya ini dari pertanyaan yang gimana ya? Karena ilmu perpustakaan waktu zaman dulu, zaman belasan tahun yang lalu itu sedikit dianggap sebelah mata oleh masyarakat, sehingga kurang begitu diminati oleh masyarakat. Nah, pada waktu itu peluang juga buat saya, karena berarti saingannya nggak terlalu berat. Nah, jadi saya memilih perpustakaan dan alhamdulillah keterima. Waktu itu saya mengambil kuliah. Bisa cerita dari awal dulu Kak Hendri, dari sekolahnya dulu pas SD, SMP, SMA di mana, kemudian akhirnya masuk ke perpustakaan, ilmu perpustakaan. Jadi saya dilahirkan di salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta, namanya Kabupaten Kulon Progo. Di situ saya dilahirkan di Kabupaten Kulon Progo, tepatnya di Desa Mbrosot ya, Desa Mbrosot, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo. Disitulah saya mengawali sekolah dari SD Negeri Mbrosot namanya, SD Negeri Mbrosot, kemudian berlanjut ke SLTP juga di situ, SMP Mbrosot, kemudian berganti nama menjadi SLTP Negeri 1 Galur. Jadi waktu itu transisi saya antara perubahan SMP ke SLTP. Nah, saya lulusan SLTP Negeri 1 Galur. Setelah itu sekolah melanjutkan SMA di dulu bukan SMA namanya, tapi SMU.
sekolah menengah umum. Ya, saya melanjutkan di SMU 1 Bantul. Jadi beda kabupaten sudah, beda kabupaten. Kemudian setelah Jurusan? jurusannya saya ngambil IPS. IPS. Ya, IPS. Karena waktu itu ya yang ringan lah, yang enak IPS. Kemudian setelah itu mendaftar kuliah di UGM. Waktu itu ada jurusan ilmu perpustakaan, tapi hanya diploma, karena UGM tidak ada S1-nya. Jadi saya ngambil diploma D3 UGM. Tahu ada jurusan itu dari mana? Ya, kita lihat brosur kan, ini brosur. Dari brosur ini yang kira-kira saya mampu mana, oh ya D3 perpustakaan. Akhirnya saya ngambil D3 perpustakaan. Waktu itu ada berapa pilihan saat mendaftarkan ke perguruan tinggi? Saya satu lagi saya mendaftar di MIPA, D3 juga. MIPA, saya daftar di ELIN. Oh, ELIN, elektronika instrumental. Elektronika instrumental. Ya. Satunya di D3 perpustakaan. Berarti IPC? Iya, tesnya? iya, kalau diploma kan bebas waktu itu. Bebas waktu ya, bebas. Jadi yang satu saya ngambil ELIN, elektronika dan instrumental, yang satu ilmu perpustakaan. Tapi ya rezekinya di perpustakaan. Itu milih ELIN asal atau ada pertimbangan? Ya, saya lihat yang kira-kira saya mampu ya di ELIN sama perpustakaan. Jadi saya ngambilnya. Kan dari background jurusan IPS, jarang sekali orang memilih ELIN, elektronika instrumental. Ya, betul. Ya, jadi memang saya lengkapi. Ya. Satunya eksak, satunya sosial perpustakaan. Nah, akhirnya dalam percobaan pertama tes ya itu berarti langsung tembus di UGM. D3 ilmu perpustakaan UGM. Di bawah fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tapi ya itu, UGM pada waktu itu sampai sekarang pun tidak ada S1 Ilmu Perpustakaan di UGM. Ya. Jadi saya pengen melanjutkan kemana kan gitu. Akhirnya setelah lulus D3 Perpustakaan UGM, saya mengambil jurusan S1 Ilmu Perpustakaan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Langsung setelah lulus? Setelah lulus, sambil kerja. Jadi paginya saya kuliah sampai sore, malamnya saya kerja. Saya kerja di Kompas Biro Jogja pada waktu itu. Pada waktu itu profesinya di Kompas itu ngapain? Saya waktu itu di bagian PIK, Pusat Informasi Kompas, di bawah Litbang Kompas. Jadi setiap hari saya bertugas untuk mengindexing clipping-clipping yang dimuat di Kompas. Pada hari itu. Jadi diindexing, dikasih keyword, kemudian grafis-grafisnya juga diindexing, bagaimana cara kita mengecilkan grafis. Nah, itu diajari di situ. Karena sebelum ditempatkan di Biro Jogja, kan juga ada pelatihan di Jakarta, di Palmerah, di Kompas. Satu bulan di Jakarta, kemudian ditempatkan di Kompas Biro Jogja. Jadi pekerjaan di Kompas waktu itu kurang lebih juga dapat memanfaatkan ilmu pas di D3 atau berbeda? Enggak, karena PIK itu ada di perpustakaan juga. Jadi PIK itu salah satunya juga mengelola perpustakaan. Dan wartawan, redaksi itu kan kerjanya siang malam ya. Jadi petugas perpustakaan di Kompas itu ada yang datang, ada yang shift pagi sampai sore. Nah, saya kebetulan shift sore sampai malam. Nah, jadi di Kompas itu saya banyak belajar juga. Berapa lama di Kompas Biro Jogja? Sekitar kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kemudian saya pengen menjadi pegawai tetap, karena di Kompas waktu itu saya bukan pegawai tetap. Saya pengen menjadi pegawai tetap. Akhirnya saya melamar di PT Tempo Intimedia yang menerbitkan majalah dan koran Tempo. Melamarnya saat masih menjadi pegawai Kompas. Dan masih sebagai statusnya mahasiswa S1. Betul. Ya, pada waktu itu saya daftar di Tempo. Karena pengalaman saya di Kompas, akhirnya saya bisa bekerja di majalah Masih menggunakan Tempo. ijazah D3? D3. Dan saya keterima di situ menjadi karyawan tetapnya majalah Tempo di Jakarta. Di Jalan Proklamasi. Jalan Proklamasi, ya. Nah, berarti kan setelah sah menjadi pegawai tetapnya Tempo, itu kan statusnya masih mahasiswa. Iya, mahasiswa. Kuliahnya gimana? Kuliahnya kebetulan tinggal skripsi. Tinggal skripsi. Akhir ya, udah akhir. Skripsi. Yang kerjakan skripsinya di Jakarta? Tempo. Skripsi saya kan ngambilnya di sana. Di Tempo sekalian? Di majalah Tempo. Jadi saya ngambil skripsi di majalah Tempo, sekaligus saya kerja di karyawan tetap di majalah Tempo. Masih ingat judul skripsinya?
Tentang koleksi referensi koleksi referensi dan indexing berita di Tempo. Ya. Berarti memang sesuai dengan apa yang dikerjakan Iya, sehari-hari. jadi skripsinya ya sesuatu yang saya kerjakan sehari-hari. Ya. Ya. Sambil menyelam Minum es tape ya. Iya, keblebek. Kemudian pada akhirnya Kak Hendri dari tumbuh di Kabupaten Kulon Progo, Kulon Progo, kemudian kuliah dan bekerja di Jogja, Jogja, terus hijrah ke Jakarta. Jakarta, Ada shock culture nggak dari seorang wong desa luar terus biasa. tiba-tiba ke kota metropolitan? Pada waktu itu Jakarta itu masih sangat nggak karu-karuan. Artinya nggak karu-karuan. KRL itu belum seperti enak sampai sekarang ini. Dulu itu orang itu kayak nempel kayak cicak-cicak itu loh. Nah, sampai ada di atas gerbong, sampai ditembak cat itu. Oh, dia ini baca. Ditembak cat biar turun. Karena mereka kan di atas gerbong kan gratis mereka. Atau nempel-nempel itu. Bahaya, banyak yang meninggal pada waktu itu. Banyak yang meninggal? Iya, banyak yang meninggal. Oh, bukan karena catnya ya? Bukan, karena kecelakaan. jatuh, tersengat listrik, itu. Nah, kalau sekarang sudah tertata. Jadi kehidupan di Jakarta itu sangat-sangat capek. Oleh sebab itu, waktu di Jakarta saya tidak kos. Dan juga tidak tidur di tempat jauh. Tapi saya tidurnya di kantor. Base camp. Ya, jadi Serama. iya betul. Jadi kantor majalah Tempo itu saya jadikan tempat kerja juga saya jadikan tempat tidur. Jadi saya kerja di sini, tidurnya saya di bawah. Bangun tidur kerja. Bangun di tidur kantor. kerja. Ya. Nah, karena di majalah Tempo itu pekerjaannya 24 jam. Wartawan kan juga sering tidur di situ. Jadi saya menyediakan informasi kepada wartawan, kepada redaksi itu 24 jam. Karena saya tidurnya di Tempo. Kalau boleh tahu dalam sehari kira-kira ngapain aja, misal bangun jam sekian, kemudian ngapain sampai malam, bisa diceritakan? Iya, jadi saya itu karena saya itu hobinya naik gunung ya. Naik gunung, saya itu tidur itu pakai sleeping bag. Ya. Sleeping bag di kantor gitu kan. Kemudian saya bangun. Merem jam berapa? Merem tidur jam berapa? Merem tidur itu jam, nggak mesti. Kadang di atas jam rata-rata jam 10, jam 11, ya, jam 12 malam, kemudian ya. melek. Meleknya pagi jam 6, jam 5. Bangun jam 6, jam 5 jam 5 pagi ya? Jam 5 pagi. Habis itu ngapain? Ya bersih-bersih diri, kemudian setelah itu fingerprint, cek log ya, absen, Sudah ada fingerprint ya dulu ya? Sudah. Pada waktu itu pakai jari, pakai jari. Kemudian sarapan warung Sunda. Jadi ada warsun. Malah bukan warteg ya, warsun. Warteg ada, warsun ada. Apa bedanya warsun dari warteg? Iya, Sunda dan Tegal kan gitu kan. Warung Sunda dan warung tetap Tegal. nasi sayur lauk. Iya, gitu. nasi sayur lauk. Tapi saya pada waktu itu hobinya di warsun, warung Sunda. Kemudian setelah Sarapan, nah itu baru bekerja. Pekerjaan saya di waktu di majalah Tempo lebih ke riset. Mencarikan informasi untuk referensi bagi para wartawan pada redaksi. Nah, itu kami mensupport informasi. Kita mensupport informasi. Kadang kita bikin namanya infografis, kronologis. Itu juga tugas kami. Jadi kami membuat infografis, misalnya kecelakaan pesawat terbang dari tahun 2000 sampai 2005 misalnya. Nah, itu dibikin infografis. Kecelakaannya di mana, jumlahnya berapa, kejadiannya seperti apa, secara infografis. Kami juga bikin infografisnya. Kemudian kami juga membuat buku juga, buku-buku pahlawan. Ya, buku seri Tempo ya? Seri Tempo, itu juga tugas kami. Di buku-buku apa yang Kak Hendri terlibat di dalamnya? Pembuatan buku Tan Malaka, itu juga kami terlibat di dalamnya. Kemudian juga pejuang-pejuang bangsa yang lain juga terlibat. Nah, proses pembuatan buku seri Tempo yang Tan Malaka, ya, Tan Malaka. Itu apakah memang dari pustakawannya sudah punya data atau mencari lagi? Prosesnya gimana itu? Jadi waktu itu kita riset tidak hanya internal perpustakaan Tempo, tapi kami riset ke perpustakaan-perpustakaan CSIS, HB Yasin. Kita riset mengumpulkan data mengenai tokoh itu, kemudian kita tuliskan bersama para wartawan di redaksi. Berarti penulisnya juga wartawan? Iya, penulisnya wartawan. Karena sebetulnya buku seri Tempo itu adalah artikel yang sudah diterbitkan di majalah Tempo. Kemudian dikumpulkan, dijadikan satu menjadi buku.
Sebenarnya itu saya di Oh, Tempo. berarti memang artikel sudah terbit ya? Artikel yang sudah ada terbit di Tempo. Berapa lama dulu proses pencarian data terkait? Oh, itu tergantung tokohnya. Tergantung tokohnya. Paling lama Ya bisa 1 bulan 2 bulan. tokoh siapa yang paling lama ditelusuri? Ya rata-rata sama sih. Rata-rata sama. Nah, di Tempo berapa tahun, Pak Hendri? Sekitar 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dengan job desk yang kurang lebih sama ya? Ya, membuat infografis, meriset, membuat buku, itu. Sama juga waktu itu kami membuat CD-ROM dengan bahasa pemrograman HTML, sehingga lulusan ilmu perpustakaan itu tidak hanya pandai menata buku, memberikan informasi, tapi dunia IT harus juga tahu bagaimana bahasa HTML, bagaimana membuat website, itu kan menggunakan bahasa pemrograman HTML. Disitulah kami membuat Tempo edisi 10 tahun menjadi 1 CD. Yang CD itu interaktif, bisa diklik, bisa tinggal milih tahunnya. Gitu. Satu tim kerja Kak Hendri itu apakah pustakawan semua atau ada unsur-unsur dari latar belakang pendidikan lain? Kebanyakan ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan, IT juga ada. Itu jabatan yang tertempel juga pustakawan atau apa namanya? Waktu di majalah Tempo namanya layanan informasi junior. Oh, layanan Jadi ada layanan petugas layanan informasi junior, layanan informasi senior dan sebagainya. Itu jabatan di sana. Dan ada penggolongannya juga, ada golongan 6, golongan 7. Ya. Dan mengapa memutuskan untuk bertahan di Tempo 2 tahun saja? Ya karena pada waktu itu kan image di masyarakat bahwa sukses itu pegawai negeri ya, termasuk keluarga kan juga gitu. Apalagi dari keluarga ya? Iya, dari keluarga itu pegawai negeri ya gitu. Akhirnya pada waktu itu kantor Tempo dan kantor Perpusnas itu dekat sekali. Jadi kantor Tempo itu Jalan Proklamasi, Menteng ya? Iya, kemudian Jalan Pramuka, kemudian Jalan Salemba Raya, itu dekat sekali. Nah pada waktu itu ada pendaftaran di Perpustakaan Nasional, saya ikut bersama kakak kandung saya, tapi kakak saya nggak keterima, saya keterima. Kakak kandung, Ya, oh ya. Iya. Yang akhirnya berlabuh ke Kemenpora. Kemenpora, sekarang kakak saya di Kemenpora. Kemenpora. Itu berarti percobaan pertama tes Gagal. Kak Hendri gagal dulu ya? Gagal dulu saya. Jadi tahun 2008 awal saya mendaftar di Perpusnas, gagal. Kemudian 2008 akhir itu ada penerimaan CPNS lagi, saya ikut dan alhamdulillah keterima. Nah, balik lagi sebelum dulu memutuskan bekerja di Kompas dan Tempo, waktu itu apakah belum pengen jadi PNS pas itu? Habis lulus D3 saat itu nggak ada bayangan jadi PNS? Belum ada bayangan CPNS. Semua pas kerja di Tempo, dari keluarga juga ya, support ke mendorong PNS, ke PNS, ya. akhirnya memilih PNS. Betul. Di tahun kedua percobaan akhirnya lolos. Ya sebenarnya dari sebelumnya juga sudah mendaftar, tapi diberikan kesempatan ya di situ. Saya pernah ikut tes CPNS di Gunung Kidul juga pernah. Oh iya. Di Gunung Kidul pernah, di Kulon Progo pernah. Tes CPNS pertama apa? Saya di Dinas Perhubungan Gunung Kidul pada waktu itu. Gunung Itu Kidul. tahun 2000. Iya sekitar 2006, 2005. Kemudian ke mana lagi daftarnya? Ke Pemda Kulon Progo. Pemda Kulon Progo. Kemudian ke LIPI. LIPI saya 2 kali. Udah kan terus? LIPI ya itu aja. Perpusnas 2 kali. Perpusnas 2 kali. 6 kali percobaan. Iya 6 kali percobaan. Dan itu yang terakhir. Terakhir di Perpusnas, alhamdulillah keterima lolos. Waktu itu apakah sudah membayangkan untuk penempatan di Blitar atau? Oh belum. Pada waktu itu saya nggak membayangkan sih sebenarnya, ternyata ditempatkan di Blitar. Tapi udah tahu belum waktu itu ada UPT Bung Karno? Ada UPT Perpustakaan Bung Karno ada, tahu. Tapi yang di Bung Hatta belum ada dulu. Belum ada. Jadi waktu itu ditawari atau memilih? Pada waktu itu ya ditawari. Blitar, kenapa Blitar ya? Karena dekat dengan asal saya di Jogja. Sekarang segmen Kak Hendri sudah masuk Perpusnas. Siap. Berarti sampai detik ini udah berapa tahun mengabdi di Perpusnas? Kurang lebih 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Di manakah Kak Hendri bekerja selama di Perpusnas, di bidang-bidang apa aja? Boleh diceritakan? Iya. Awal masuk di Perpustakaan Bung Karno itu
di perpustakaan Bung Karno itu ada radio komunitas namanya 107,3 BKFM. BKFM. Nah, itu saya diminta menjadi penyiar radio di situ. Jadi tugas keseharian saya adalah menyiarkan info-info tentang Bung Karno lewat radio komunitas itu. Jadi ada buku koleksi khusus Bung Karno, itu kami infokan ke masyarakat melalui radio itu. Kita ceritakan, jadi kayak storytelling, tapi lewat media radio. Itu awalnya di situ. Kemudian setelah itu tayang setiap hari. Iya, itu setiap hari. Setiap hari kayak kita mengudara dari jam 7 sampai sore, sampai pulang kerja. Itu kita ada BKFM itu, Bung Karno FM. Ya. Setelah itu juga di memorabilia. Dulu namanya bukan memorabilia, dulu namanya koleksi non-book. Non-book material, karena dalam ilmu perpustakaan itu ada book material, ada non-book material. Nah, di situ ada non-book material, non-buku, koleksi non-buku, tapi kegiatan radio tetap jalan. Jadi tupoksinya di non-buku, kemudian juga menjadi penyiar juga di BKFM itu. Kemudian setelah itu lama di situ di non-buku, atau kalau orang biasa nyebut museum ya, di situ. Kemudian masuk, dulu ada layanan namanya layanan cyberspace. Cyberspace? Iya, ada layanan cyberspace. Nah, di situ saya di layanan cyberspace. Jadi memenuhi kebutuhan digital masyarakat. Misalnya masyarakat pengen terkait dengan foto-foto yang berbentuk digital, kemudian pengen wifi. Berarti melalui komputer-komputer yang disediakan. Iya, jadi ada komputer-komputer yang disediakan. Komputer-komputer yang disediakan di situ. Sekaligus orang kalau mau memakai internet juga bisa di situ. Nah, itu. Kemudian setelah di layanan cyberspace, itu saya dipindahkan ke layanan referensi. Lama juga di referensi. Kemudian di referensi. Mungkin teman-teman belum tahu referensi itu apa kan? Oh iya, referensi itu jadi koleksi rujukan. Jadi koleksi rujukan tidak boleh dipinjam dibawa pulang, hanya dibaca di tempat. Karena koleksi referensi itu adalah koleksi rujukan, menjadikan koleksi-koleksi referensi itu informasi ke masyarakat. Nanti kalau dipinjam dibawa pulang, pustakawannya enggak ada buku yang dirujuk, enggak ada buku yang disampaikan ke masyarakat. Ya, ada di situ ada ensiklopedia. Kamus, ensiklopedi, buku-buku yang besar-besar itu. Buku yang besar-besar itu. Kemudian cyberspace digabungkan dengan situ. Jadi layanan referensi dan cyberspace. Kemudian lama-kelamaan menjadi e-resource. Cyberspace itu embrio dari e-resource. Kemudian diganti namanya jadi e-resource. Lama di koleksi referensi, ditarik ke pengembangan, dialih media. Di alih media itu tugasnya adalah mengalih mediakan koleksi-koleksi yang dalam bentuk cetak, kemudian dialihkan menjadi bentuk e-book. Nah, itu tugasnya alih media. Ya, di situ beberapa tahun di layanan di alih media, kemudian dipindahkan ke akuisisi. Ke akuisisi dan juga pengkajian bahan pustaka. Namanya dulu akuisisi, pengkajian dan penyimpanan bahan pustaka, nama kelompok kerjanya itu. Nah, di akuisisi itu tugasnya adalah mencari hunting buku-buku yang dibutuhkan oleh masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Jadi ada risetnya juga, masyarakat itu butuh apa sih buku. Nah, itu jadi kita nggak asal beli buku. Nggak asal beli. Jadi pembelian akuisisi itu harus berdasarkan riset harus berdasarkan kajian pengembangan koleksi. Itu pembelian. Yang susah itu adalah mencari koleksi tentang Bung Karno. Karena kita kan terbatas ya. Orang yang menulis tentang Bung Karno itu terbatas sekali. Itu kesulitan kita di situ. Kemudian juga di situ pengkajian, fungsi pengkajian, selain akuisisi juga pengkajian, kemudian penyimpanan juga, penyimpan bahan pustaka. Nah, setelah di situ, di akuisisi itu lama di situ, kemudian pindah lagi ke layanan lagi. Balik lagi ke referensi. Referensi, lama di situ, setelah di referensi, kemudian balik lagi ke museum tadi itu, yang namanya, kalau masyarakat umum menamakan museum. Tapi di kita, itu adalah koleksi memorabilia. Nah, sampai sekarang di situ. Berarti Kak Hendri malang melintang di radio, kemudian cyberspace yang sekarang jadi e-resource, ya.
memorabilia dan referensi, kemudian alih media dan akuisisi ya. Pengkajian. Termasuk komplit ya? Ya, lengkap insya Allah. Dari sekian perjalanan karir di perpustakaan, lintas bidang, ini menurut Kak Hendry, apa sih yang paling pokok dari seorang pustakawan? Ya, jadi pernah di layanan, di pengembangan, di depan, pernah di dapurnya juga. Jadi insya Allah saya melihat seorang pustakawan itu harus berorientasi kepada pemustaka, user oriented. Semuanya harus diorientasikan kepada pemustaka. Kita harus berkualitas dalam memberikan layanan. Nah, menurut teori, menurut para suraman, itu ada 5 unsur, 5 faktor yang membuat kualitas layanan kita itu bagus. Yang pertama adalah pustakawan itu harus handal. Jadi bisa diandalkan. Bisa menyampaikan informasi secara tepat dan sesuai waktu yang diinginkan oleh pemustaka. Karena pemustaka itu kan mencari informasi itu kan mereka punya deadline juga. Misalnya bikin skripsi, bikin artikel, kita harus menyampaikan informasi itu secara tepat waktu dan juga tepat apa yang dibutuhkan. Itu kehandalan. Yang kedua, daya tanggap, responsif. Jadi bagaimana kita itu bisa tanggap dengan kebutuhan para pemustaka. Daya tanggap, responsif kita. Kalau misalnya pemustaka butuh apa, kita tanggap. Jadi kita jemput bola lah. Jemput bola, kita bisa wawancara ke pemustaka apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pemustaka itu. Ya, itu daya tanggap. Yang ketiga, jaminan, kepastian. Kepastian kalau kita itu bisa menjawab. Ya. Kita memberikan kepastian, assurance, jaminan, kepastian. Itu yang ketiga. Yang keempat, tampilan kita pustakawan, tampilan fisik kita harus rapi. Pustakawan itu harus rapi. Tidak seperti saya. Oh iya, itu saya rapi. bukan pustakawan. Pustakawan harus rapi, kemudian ya wangi gitu kan. Jangan paradigmanya pustakawan itu seperti dulu. Tua, pakai kacamata tebal, pakai koyo gitu kan. Galak, gitu. Itu paradigma yang lama. Kalau paradigma yang baru, pustakawan itu yang bersih, rapi, gitu. Wangi, ya itu. Selain tampilan fisik, petugasnya juga tampilan perpustakaannya. Jadi perpustakaannya ya jangan bocor, misalnya. Ya tampilannya harus bersih, user oriented, nyaman. AC-nya hidup terus gitu ya. AC hidup terus. Wifi-nya kencang. Ya, tampilan. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah empati. Jadi kita berempati kepada pemustaka yang datang. Empati kita. Jadi kalau ada yang datang ya, kalau rame gitu ya, jangan dimarahi. Nah, kita harus tetap melayani dengan baik. Empati kita. Jadi itu adalah 5 hal yang menurut saya prinsip utama yang harus dilaksanakan oleh pustakawan. Kak Hendry sebagai pustakawan kan pastinya juga menjadi pemustaka di waktu yang lain atau di kesempatan yang lain. Kak Hendry pernah punya pengalaman kurang menyenangkan nggak dulu di perpustakaan zaman dulu ketika Kak Hendry jadi pemustaka? Ada yang memorable nggak? Iya, ada. Jadi beberapa perpustakaan itu ada yang perpustakaannya itu bau rokok, itu saya nggak nyaman. Jadi ada perpustakaan tapi kumuh gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawanya umbres-umbresan, itu kami atau kemproh. Atau ada lagi? Ya, itu. Istilah Jawa. Ya, itu. Kemprus. Dan bau rokok. Kemudian nggak nyaman sekali. Itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu juga termasuk tampilan. Dan bahkan mohon maaf ini untuk beberapa ya, bukan semua ya, beberapa perpustakaan daerah yang pernah saya kunjungi itu masih menggunakan paradigma lama. Jadi kayak semangatnya pustakaan di saya kayak kurang gitu. Mungkin bagaimana Kak Hendry kalau melihat teman-teman mungkin ada ya di daerah yang kurang bersemangat untuk mengelola perpustakaannya, seperti masih dianggap sebagai lembaga terbuang. Ya, itu harus
mulai dirubah. Kita di instansi perpustakaan harus merubah paradigma kita bahwa kita harus pemustakaan menjadi raja. Kita orientasi kita itu semua ke pemustaka, kenyamanan pemustaka, termasuk fasilitas dasar. Kita memberikan asupan gizi pikiran. Ya, jadi kita harus menyampaikan gizi dengan bersih, intelektual. Ya, jadi kalau lebah itu kan mencari bunga itu sari bunga untuk kebutuhan dia dan menjadi madu. Pustakawan juga harus seperti itu. Dia juga harus smart, kemudian disampaikan ke masyarakat juga informasi yang benar-benar berkualitas. Orientasinya pokoknya pada pemustaka. Bagaimana menghadapi masyarakat era digital sekarang yang apa-apa serba cepat, sedangkan untuk orang pembaca atau menelusuri buku kan perlu waktu, perlu pengkajian, perlu pemikiran, kan itu maksudnya membutuhkan waktu lama ya, daripada dengan kebiasaan penggunaan media digital yang serba cepat. Jadi ada zaman serba cepat, tapi bagaimana ini pustakawan dan perpustakaan mengimbangi kebutuhan informasi masyarakat di era digital? Ya, era digital IT itu sangat perlu, dan IT itu harus kita gandeng ya, jangan kita jadikan musuh. Kalau IT kita jadikan musuh, repot nanti, kita akan tenggelam sendiri. Sehingga perpustakaan saat ini harus menggandeng IT, harus juga tahu melek IT, sehingga apa yang kita sampaikan ke masyarakat itu benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Masyarakat sekarang butuhnya tentang teknologi IT. Pustakawan harus tahu terlebih dahulu. Tahu dulu, kemudian kita harus beradaptasi. Pelayanannya kita juga harus berbasis dengan teknologi informasi. Itu amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Jadi itu amanat undang-undang bahwa perpustakaan saat ini harus juga berdasarkan pada teknologi informasi sesuai dengan kondisi zaman. Baik. Berarti dengan perkembangan teknologi itu berbanding lurus dengan perkembangan kebutuhan perpustakaan ya. Jadi perpustakaan yang sebelumnya dianggap sebagai tempat untuk membaca buku kan sekarang kian berkembang. Jadi ruang publik yang masyarakat itu mau beraktivitas apapun bisa di perpustakaan. Iya, betul. Ada juga istilah GLAM ya, galeri. Iya, galeri, library, arsip, dan museum. Gimana Kak Hendri? Ya, dari GLAM itu sekarang itu kan ada teori namanya teori GLAM ya. Jadi sebuah institusi itu harus lengkap sebenarnya. Ada galerinya, ada librarinya, ada arsipnya, dan ada museumnya. Itu jadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah-pisahkan sebenarnya, karena itu sudah kebutuhan semua instansi sebenarnya, tidak di perpustakaan. Sehingga kalau di perpustakaan itu ada museum, ada galeri, ada arsip, itu lumrah. Demikian juga di arsip, di lembaga kearsipan. Di lembaga kearsipan itu ya di dalamnya ada librarinya juga. Jadi kita jangan tabu tentang itu. Kadang orang yang kolot kan berpikir kalau di perpustakaan itu ya perpustakaan saja, tidak ada arsipnya, tidak ada museumnya, tidak ada galerinya. Tapi sekarang itu kan sudah eranya era GLAM. Jadi di tempat arsip juga memungkinkan ada perpustakaan, kan tidak ada masalah. Di unit kearsipan ada perpustakaannya. Demikian juga di kita, di perpustakaan itu ada unit kearsipannya juga, tidak ada masalah. Ada museumnya juga, tidak ada masalah. Karena itu konsep GLAM yang sekarang sedang lagi digemakan oleh BRIN ya, Badan Riset Nasional. Ngomong soal perpus dan arsip, kan beberapa dinas di daerah kan biasanya menggabungkan antara dinas perpustakaan dan kearsipan. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ini apa bedanya perpustakaan dan kearsipan gitu, mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi untuk perpustakaan dan kearsipan itu sebenarnya satu rumpun ilmu perpustakaan dan kearsipan dan informasi. Tiga hal itu adalah satu rumpun. Nah, kalau di birokrasi memang di lembaga tingkat pusat itu ada arsip nasional, ada perpustakaan nasional. Nah, kemudian di tingkat daerah, provinsi dan kabupaten kota itu juga ada perpustakaan dan arsip, dan itu jadi satu dinas. Jadi kalau di provinsi satu dinas, di kabupaten kota satu dinas, tapi kalau di tingkat pusat itu sudah beda lembaga. Nah, itu
tidak ada masalah karena itu memang satu rumpun. Di jurusan ilmu perpustakaan pun banyak belajar kearsipan juga. Di jurusan kearsipan juga belajar perpustakaan. Ada beberapa perguruan tinggi malah jurusan jadi satu itu. Jadi satu prodi ilmu perpustakaan dan kearsipan. Nah, itu. Jadi tidak ada masalah karena satu rumpun. Berarti katanya satu keluarga lah. Satu keluarga, dan satu rumpun. Memang harus mempelajari. Memang harus mempelajari dua-duanya. Baik. Jadi kita beralih ke soal kebiasaan membaca. Ya. Saya tanya dulu, ada nggak buku yang mungkin tiga buku yang mengubah paradigma Kak Hendry atau yang bermanfaat bagi kehidupan Kak Hendry? 3 buku. 3 buku banyak ya. Jadi ada termasuk bukunya tentang Bung Karno yang ditulis oleh Cindy Adam. Bung Karno penyambung lidah rakyat. Iya, Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia. Ya. Apa yang mengubah? Buku itu menceritakan perjalanan Bung Karno dari lahir sampai beliau meninggal. Dan di situ benar-benar syarat akan makna kehidupan. Itu yang saya suka. Ya, itu salah satu buku. Dan mungkin orang yang belum kenal sama sekali dengan Bung Karno membaca buku itu sudah kenal lah paling nggak. Karena buku itu enak dibaca, tidak terlalu ringan. Jadi orang begitu membaca bukunya Cindy Adam itu, saya yakin dia dasar-dasar tentang nasionalisme, tentang Bung Karnoan dia paham. Jadi itu enggak yang membahas Bung Karno secara pemikiran yang terlalu dalam, cuma riwayat hidup dan kemanusiaannya Bung Karno. Pertama ada Bung Karno penyambung lidah rakyat Indonesia oleh Cindy Adams. Ya. Ada buku lagi yang kedua? Mungkin tema yang lain boleh juga tentang Jawa mungkin atau tentang? Ya, ada buku namanya buku Kepemimpinan Jawa. Jadi itu ditulis oleh Mataram, Kerajaan Mataram, jadi Paku Buwono kalau tidak salah. Paku Buwono menulis tentang Astabrata. Itu buku bagus sekali untuk bagaimana kita memimpin Astabrata. Jadi setelah membaca itu kita jadi tahu seorang pemimpin itu harus bersifat sebagai matahari, bersifat sebagai bulan. Nah itu. Yang kedua buku tentang Astabrata. Ketiga ini apa? Ada lagi? Tentang Pramuka. Oh iya, Kak Hendry. Ini adalah apa istilahnya? Aktivis Pramuka. Iya, pengurus Pramuka. Pengurus Pramuka. Kalau di Blitar, beliau menjabat sebagai sekretaris Warcap. Sekretaris Warcap Kota Blitar. Ya. Dan di Pramuka sudah berapa lama, Kak Hendry? Wah, sudah dari kecil kalau dari kecil ya? Ya, dari kecil Pramuka. Apa berarti tadi judul bukunya? Squad for Boys. Squad for Boys. Squad for Boys itu ditulis oleh Baden-Powell, Lord Baden-Powell. Itu mengajari orang untuk survive. Jadi ada 4 hal di situ. Jadi pramuka itu harus health, menjaga kesehatan, harus handicraft, dia harus punya keterampilan, tangkas, kemudian happy. Pramuka itu harus happy, ya itu. Ya, 3 buku itu ya. Iya, 3 buku itu yang berkesan, paling berkesan. Iya, berkesan di pikiran saya. Nah, untuk Kak Hendry sekarang sudah punya anak kan, usia 6 tahun. 6 tahun. Nah, bagaimana tantangan seorang orang tua yang juga sebagai pustakawan itu membiasakan membaca buku untuk anaknya? Bagaimana tantangannya? Berat, Mas. Jadi menanamkan minat baca, kemudian minat baca itu menjadi budaya baca, itu harus ditanamkan di usia-usia dini itu, usia golden age namanya. Mulai dari rumah ya? Iya, jadi golden age. Jadi golden age itu adalah usia, ada yang mengatakan 0 sampai 3 tahun, ada yang menyatakan 0 sampai 5 tahun. Ya, golden age. Usia golden age itu sangat penting sekali. Di situ memang anak belum bisa baca, tapi harus kita kenalkan anak itu suka dengan buku. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat. Penanaman itu harus dari kecil, golden age. Kebiasaan itu akan menjadi kebiasaan nantinya setelah dewasa. Seperti di luar negeri, orang mengantri baca buku. Orang menunggu apa? Baca buku. Kalau di sini mengantri nyerobot. Nah, itu. Beda itu, Pak. Nggak baca buku yang nyerobot. Karena apa? Karena dari kecil tidak diajarkan, tidak ditanamkan suka buku. Kalau ditanamkan suka buku, nanti ke depannya kita enak. Kita itu melompat dari generasi budaya lisan langsung budaya menonton.
menonton sinetron, menonton YouTube, TikTok. Ada yang terlompati. Budaya apa itu? Budaya membaca. Dan sehingga menulis. kita itu lompat dari budaya lisan ke budaya menonton. Kadang kalau ada orang kecelakaan, ya kita nonton aja. Ya. Karena kita budaya menonton. Tapi itu ngerasa nih Pak, budaya lisan. Budaya lisan dan budaya menonton itu yang banyak kita. Apa yang lewat adalah budaya membaca. Itu yang sangat kita sayangkan. Sekarang kita udah terlambat ini, ya walaupun terlambat, tapi kita harus semaksimal mungkin juga menanamkan minat baca, budaya baca ke masyarakat. Minimal untuk di keluarga orang di sekitar ya. Betul. Kita sekali lagi kata kuncinya adalah kita harus menanamkan budaya baca itu sedini mungkin. Golden age. Mereka belum bisa membaca, tapi kita harus kenalkan buku. Dengan cara apa? Hadiah kita kasih buku. Ya. Orang tua jangan bosan untuk membacakan buku kepada anak. Nah itu. Tapi kalau sudah bisa membaca, biarkan mereka membaca. Jangan juga terbiasa mereka kita bacakan. Karena nanti kalau kita biasakan dibacakan, nanti seterusnya akan terbawa. Mereka bisa berpikirnya kalau dibacakan. Ada loh, ada beberapa kasus karena dia terbiasa dibacakan dari kecil, akhirnya sampai usia SMP, usia SMA, dia kalau nggak dibacakan soal oleh orang tuanya, dia nggak bisa ngerjakan. Ya itu. Jadi kita harus juga tahu stepnya. Kapan dia harus kita bacakan, kapan dia harus membaca sendiri. Ya. Baik. Terakhir Kak Hendri. Ya. Kak Hendri sebagai pustakawan, kira-kira apa pesan yang bisa disampaikan kepada pustakawan lain di Indonesia ini untuk semakin menggelorakan semangat literasi, Kak Hendri? Ya, jadi pustakawan itu sekarang kan sudah profesi yang sudah diakui baik oleh negara, pemerintah, dan juga sedikit banyak sudah diakui oleh masyarakat. Karena sekarang itu pustakawan terutama di perpustakaan itu sudah bertransformasi dari dulunya hanya menjaga buku, menata buku, kemudian menjadi mencari informasi, menyediakan informasi. Sekarang lebih tinggi lagi goalnya. Pustakawan harus bisa menyampaikan apa yang ada di isi buku itu ke masyarakat sehingga masyarakat punya nilai tambah, kemudian memiliki kesejahteraan dari membaca itu. Jadi sekarang itu perpustakaan sudah bertransformasi menuju ke perpustakaan yang inklusi sosial. Artinya buku yang mereka baca itu bermanfaat bagi mereka untuk kehidupan mereka. Baik itu kehidupan dia sekolah, dia bekerja, itu buku itu bermanfaat. Itulah goalnya sekarang. Sehingga saya titip pesan kepada pustakawan di manapun Anda berada, menjadi pustakawan itu menjadi pustakawan yang bek gitu. Tahu nggak bek? Jadi kalau kita beli aqua kita beli aqua yang penuh kan? Nggak mungkin aqua separuh kita beli. Jadi saya titip pesan itu juga, pustakawan menjadi pustakawan yang bek. Jangan menjadi pustakawan yang nggak bek. Nah itu. Baik, terima kasih Kak Hendri atas kesempatannya. Kita garis bawahi lagi, jadilah pustakawan yang bek. Sampai jumpa di rolasan berikutnya.